Judul khotbah hari ini adalah Orang yang Hidup Menurut Nubuat. Dengan judul ini, mari kita mempelajari ajaran Tuhan di dalam Alkitab tentang nubuat dan mencari tahu hidup seperti apa yang diinginkan Tuhan untuk kita menjalani sesuai dengan nubuat. Tuhan sudah berkata, "Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya." Jika kita melihat firman yang diberikan, semua nubuatan yang ditentukan oleh firman Tuhan pasti akan digenapi. Jadi kita anak-anak surgawi pastilah orang yang hidup menurut nubuatan. Mari kita lihat ajaran Tuhan di Matius pasal 26 ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Di dalam adegan di mana Yesus ditangkap oleh serdadu-serdadu dan hamba-hamba yang diutus oleh imam-imam kepala, itu merupakan suatu adegan di mana Petrus menghunus pedangnya dengan maksud melindungi Yesus, berkata, "Tuhan kami, kamu tidak akan pernah dapat melakukannya." Saat itu, Yesus mengajari Petrus dengan berkata, "Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Alkitab adalah nubuat-nubuat, jadi segala sejarah terjadi sesuai nubuat Alkitab, dan nubuat-nubuat harus digenapi seperti yang dituliskannya. Yesus mengajari Petrus tentang hal ini. Yesus berkata kepada Petrus, Tuhan telah menubuatkannya dan membuat itu tercatat di dalam Alkitab. Jika nubuat itu tidak digenapi, bagaimana kita bisa berkata bahwa itu firman Tuhan? Nubuat harus digenapi seperti yang ditulisnya. Wajar jika saya harus ditangkap oleh mereka, bukan karena saya tidak bisa, tetapi karena kehidupan nubuatan yang harus saya jalani adalah hidup ini. Inilah adegan di mana Yesus sendiri mengajar Petrus dengan perkataan ini di situ. Kalau aku memusnahkan orang-orang ini supaya aku tidak ditangkap, firman Alkitab, dia terambil seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Petrus, bagaimanakah nubuatan Alkitab itu akan digenapi jika kamu melakukan itu? Jika aku tidak ditangkap, siapakah akan menghapuskan dosa umat manusia? Dengan demikian, Yesus mengajari kita bahwa Alkitab terdiri dari nubuat, dan semua nubuat Alkitab harus digenapi. Firman siapakah tertulis di dalam 66 kitab suci ini? Firman Tuhan. Firmanku yang keluar dari mulutku, apa yang terjadi? Itu pasti digenapi. Tuhan melakukan apa? Dia hendak melaksanakannya. Sekarang, mari kita lihat beberapa adegan di dalam Alkitab dan memperhatikan apa yang dikatakan Alkitab tentang masa depan kita, supaya kita bisa hidup di dalam iman sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat ajaran Tuhan di Yohanes pasal 19 ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kemudian, mari kita lihat sekilas bagian yang sudah dinubuatkan tentang bagaimana adegan seperti ini dilakukan terhadap Yesus melalui Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus menjadi orang yang diperlakukan seperti ini. Mari kita baca Yesaya pasal 53 ayat 5. Pasal 53 ayat 5 kita baca. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sudah dinubuatkan seorang nabi 700 tahun yang lalu.
700 tahun kemudian, apakah yang terjadi terhadap Yesus? Terjadi tepat seperti yang dinubuatkan. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 32 ditulis bahwa prajurit-prajurit mematahkan kaki perampok-perampok di kiri dan di kanan Yesus. Tetapi mereka melihat Yesus sudah mati, lalu menikam lambung Yesus. Mereka tidak seharusnya menikam lambung Yesus, bukan? Bukankah begitu? Tidak seorang pun berpesan untuk menikam lambung Yesus. Tetapi semua hal ini harus terjadi, seperti yang telah dinubuatkan Nabi lebih dari 700 tahun yang lalu. Alkitab menyimpan nubuatan bahwa Kristus akan menanggung semua beban dosa di kayu salib demi umat manusia di bumi ini, dan bahwa Dia akan menderita akan hal-hal ini. Itu bukan karena sudah melihat nubuatan mereka melakukannya. Bagaimana mungkin Yesus dan prajurit itu bisa setuju untuk melakukannya setelah Dia wafat di atas salib? Sudah lebih 700 tahun yang lalu, melalui seorang nabi, Tuhan berfirman, Dia akan tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia akan disesah. Dia akan dihina dan dihindari orang. Bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Kehidupan Yesus berlangsung tepat seperti yang telah dinubuatkan. Yesus tidak pernah memohon untuk hidup seperti itu. Agama Israel waktu itu sudah menjadi suatu alat yang menggenapi nubuat tersebut dengan memperlakukan Yesus seperti yang dinubuatkan 700 tahun yang lalu. Mari kita baca pasal 53 ayat 5 sekali lagi. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sudah dinubuatkan bahwa Dia akan disesah. Sebenarnya cara hukuman lain bisa terjadi pada Yesus, bukan? Tetapi Nabi Yesaya menerima wahyu dari Tuhan dan melihat keadaan yang akan terjadi 700 tahun kemudian. Menurut Yesaya pasal 46, Tuhan mengetahui apa dari mulanya. Dia mengetahui hal yang kemudian dari mulanya. Itulah sebabnya Tuhan sudah membuat nabi-nabi menuliskan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5, tidak hanya dinubuatkan bahwa Yesus akan ditikam, tetapi juga dinubuatkan bahwa kita menjadi sembuh karena Dia disesah. Mari kita lihat penggenapannya. Matius pasal 27 ayat 25 kita baca. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu Ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dilakukan apa? Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Tentang Kristus yang akan menderita kesakitan di atas salib oleh karena dosa kita, Nabi Yesaya sudah bernubuat 700 tahun sebelumnya bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Fakta tentang kehidupan yang harus dijalani Yesus untuk menanggung dosa kita telah dinubuatkan secara terperinci dengan jelas oleh Tuhan 700 tahun sebelumnya dan digenapi dengan sangat tepat. Bukan hanya kehidupan Yesus ini, tetapi juga tercatat tentang kematiannya sudah dinubuatkan oleh Tuhan secara terperinci. Mari kita baca Matius pasal 27 ayat 57. Ayat 57 kita baca. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatia yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapannya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Menurut ayat yang diberikan di sini, di manakah tubuh Yesus dikuburkan? Mereka meletakkan tubuhnya dalam makam seorang Arimatia yang bernama Yusuf. Mayatnya dibaringkannya di dalam kubur seorang kaya, orang Arimatia bernama Yusuf. Kita bisa menganggap
segala hal yang terjadi kepada Kristus sebagai hal yang biasa. Tetapi semua itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Mari kita lihat nubuat tentang hal ini di Yesaya pasal 53. Ayat 8 kita baca. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ia dikuburkan bersama orang jahat. Makamnya di tengah-tengah siapa? Di tengah-tengah orang kaya, walaupun ia tak pernah melakukan kejahatan dan tak pernah menipu. Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Seorang kaya dari Arimatia bernama Yusuf sudah menyediakan kuburan untuk dirinya sendiri setelah dia meninggal. Tetapi dia membaringkan mayat Yesus di situ. Semua hal yang sudah terjadi kepada Yesus kelihatannya hal yang biasa, yang bisa terjadi pada hari-hari yang biasa. Tetapi semua itu terjadi tepat seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab dan para nabi. Saudara-saudari, saat kita lihat adegan ini, apakah pikiran Anda tentang nubuat-nubuat ini? Apakah kita bisa mengubah nubuat-nubuat itu sesuka hati kita? Tidak, kita tidak bisa mengubah nubuat. Nubuat-nubuat pasti akan digenapi, karena itu adalah firman Tuhan. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Seperti firman ini, nubuat pasti akan digenapi. Karena itu adalah firman dari Tuhan. Jadi sekarang ini, apa yang harus dilakukan oleh kita, semua anak-anak Tuhan sesuai nubuatan? Disebutkan bahwa dalam menjalani kehidupan kita, sesuai dengan nubuatan adalah yang paling bijak, dan hasil penginjilan yang paling bijak. Ada satu nubuat lagi yang harus kita pelajari di dalam Perjanjian Lama. Mari kita melihatnya melalui Kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41 ayat 1 kita baca. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Lalu dia pada akhirnya memanggil Yusuf, anak Yakub, untuk menafsirkan dan mengartikan dari mimpinya tersebut. Ayat 16 kita baca. Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian, tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku." Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Dia
sedang menjelaskan bahwa mimpi dari Firaun tentang lembu dan bulir gandum itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ayat 27. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini. Dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Seperti yang ditafsirkan Yusuf, terjadinya kelimpahan yang belum pernah terjadi di Mesir selama 7 tahun. Selama 7 tahun, ada panen yang sangat melimpah, dan tahun berikutnya setelah 7 tahun itu berakhir, ada kelaparan yang sangat parah selama 7 tahun. Kita dapat melihat melalui Alkitab, dan bahkan hal-hal seperti itu dapat dilihat melalui Alkitab, bahwa Tuhan menubuatkan semua hal yang akan terjadi di masa depan melalui satu orang, dan bahwa Tuhan melanjutkan dan menyelesaikan semua hal itu seperti yang telah dinubuatkan. Kita sekarang melihat nubuat dan penggenapannya melalui apa yang sudah terjadi di masa lalu, tetapi yang lebih penting adalah apa yang akan terjadi kepada kita. Apakah nubuat Alkitab tentang masa depan kita? Saudara-saudari, tidakkah penasaran? Kita bisa mencari tahu semua jawabannya melalui Alkitab. Setiap kali saya melihat nubuat tentang masa depan kita, saya penuh dengan kegembiraan, harapan, dan merasa kuat dan bisa bersemangat. Akan terjadi seperti ini pada kita. Kita akan memasuki kerajaan surga menurut nubuat ini. Yusuf berkata, jika engkau gagal menyediakannya selama 7 tahun kelimpahan, kerajaan ini akan hancur dan runtuh selama 7 tahun kelaparan. Jadi engkau perlu mempersiapkan untuk waktu itu. Apa yang dikatakan Firaun setelah mendengar kata bijaksana itu dari Yusuf itu? Kamulah yang tepat untuk tugas itu. Aku akan memberikannya kuasa penuh. Aku akan memberikan kamu kuasa atas istanaku. Lalu Yusuf ditetapkan sebagai penguasa di atas seluruh Mesir, yang menyelesaikan masalah di tanah Mesir itu, bukan? Ketika datang tahun kelimpahan, Yusuf memerintahkan untuk membangun gudang di seluruh negerinya dan menyimpan makanan di dalamnya. Selama 7 tahun, dia setia pada pekerjaan itu, dan pada tahun ke-8 ada kelaparan. Hal-hal yang terjadi tepat seperti yang telah dinubuatkan Tuhan. Itulah sebabnya kekayaan Firaun semakin berlimpah-limpah pada waktu itu. Karena untuk membeli makanan, banyak orang membelinya dengan harga yang berlipat daripada harga yang sebelumnya. Dan bahkan dengan menjual tanah mereka untuk membayar lebih banyak untuk itu. Sama seperti ini, selama kita melihat nubuat ini dengan penggenapannya di dalam Alkitab, kita bisa bersiap untuk masa sekarang jika kita mengetahui apakah yang akan terjadi sekarang, bukan? Di dalam Wahyu Tuhan berkata, aku akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini juga nubuat. Kita ingin menerima banyak hadiah di surga, tetapi perbuatan kita hanya pantas menerimanya sedikit. Maka
kita akan mendapatkannya sedikit. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Firman Tuhan. Yusuf melakukan persiapan untuk kelimpahan 7 tahun, dan kelaparan 7 tahun dengan percaya hal itu pasti akan terjadi. Sama seperti itu, kita harus mengadakan persiapan untuk kerajaan surga yang akan datang, bukan? Walaupun kita mengalami kesulitan dalam kehidupan sekarang, kita tidak boleh menjadi orang bodoh yang membuang berkat besar yang akan datang. Kita seharusnya bertahan, sabar, dan menunggu karena kemuliaan besar akan datang kepada kita, bukan? Yusuf telah membeli semua gandum dan hasil tanah dari seluruh negerinya selama 7 tahun. Petani-petani senang menjual hasil tanah mereka tanpa memikirkan masa depan karena kelimpahan berlangsung selama 7 tahun. Tetapi pada tahun ke-8, tahun setelah 7 tahun kelimpahan, kelaparan mulai berlangsung selama 7 tahun lagi. Segala hal itu terjadi tepat seperti yang telah dinubuatkan Tuhan melalui Yusuf. Sejarah itu tidak berbeda dengan apa yang akan terjadi terhadap kita. Segalanya terjadi tepat seperti yang telah dinubuatkan. Saat itu ada orang yang hidup sesuai nubuat dan juga ada orang yang hidup menghina nubuat. Selama 7 tahun ada kelimpahan, maka tahun ke-8 pasti ada kelimpahan juga. Pasti ada orang yang berpikir seperti ini pada zaman Yusuf. Walaupun Tuhan memberitahukan nubuat apapun kepada mereka, mereka tidak percaya karena mereka sudah menikmati gandum dan hasil tanahnya berlimpah-limpah selama 7 tahun. Pada tahun ke-8, masa sih ada kelaparan? Pada tahun ke-9, aku yakin ada kelimpahan tahun ini. Tetapi kelaparan berturut-turut. 7 tahun kelimpahan dan setelah itu, 7 tahun kelaparan menurut nubuat. Orang yang percaya pada nubuat itu bisa melakukan persiapan untuk 7 tahun kelaparan. Tetapi orang yang tidak percaya pada nubuat itu tidak melakukan persiapan untuk kelaparan. Begitu juga halnya zaman ini. Jadi kita harus mempertimbangkan kemuliaan abadi yang akan datang kepada kita dan hidup sesuai dengan nubuat yang diberikan Tuhan pada kita pada zaman ini. Jika kita ingin mengikuti nubuatan, kita tidak dapat melewatkan Wahyu pasal 22. Mari kita baca. Ayat 5 kita baca. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ayat 6 kita baca. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan apa? Benar. Karena ini adalah firman nubuatan Tuhan yang benar, yang tidak berdusta. Wahyu dari nubuatan dan janji nubuatan. Kata ini tepat dan benar. Dia memberitahukannya dengan jelas. Melihat nubuat ini kita bertanya, aku akan menjadi apa? Aku akan melakukan apa besok? Jangan khawatir seperti itu. Tapi kita harus menjadi orang yang hidup sesuai nubuat dengan memandang dunia yang mulia yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 4. Ayat 4 kita baca. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah bagaimana, adalah tepat dan benar. Orang yang hidup sesuai nubuat harus memiliki harapan untuk hidup seperti ini. Jangan pernah kita menyerahkan dunia yang begitu mulia ini, ataupun kehilangannya, karena tergoda akan kehidupan yang sementara yang akan binasa. Kalau Yusuf tidak percaya nubuat yang diberikan Tuhan melalui mimpi Firaun, bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan, kemudian ada 7 tahun kelaparan, apakah dia bisa membangun banyak gudang?
tidak mungkin membangunnya. Dan apakah dia bisa membeli semua gandum selama 7 tahun yang berkelimpahan? Kalau dia berpikir bahwa akan ada kelimpahan pada tahun ke-8, ke-9, dan ke-10, segala gandum yang dibelinya akan menjadi busuk. Tetapi dia bisa melakukan segala persiapan itu karena percaya kepada nubuat. Tuhan telah menunjukkan kepada kita semua nubuat, seperti Wahyu pasal 21 dan 22. Nubuat ini berlaku kepada orang yang percaya nubuat itu. Tetapi orang yang tidak percaya tidak hidup menurutinya. Hidup sekarang lebih penting bagi mereka. Seorang berkata, bagaimana aku bisa percaya bahwa aku akan pergi ke tempat yang mulia dan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya? Mereka sama seperti orang yang sudah berpikir akan ada kelimpahan pada tahun ke-8 dan ke-9 pada zaman Yusuf. Orang yang mengandalkan sudut pandang mereka berpikir bahwa nubuat Tuhan tidak akan terjadi, maka sangat menderita sejak tahun ke-8. Bukankah begitu? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan dengan pasti akan menyelesaikan apa yang telah difirmankannya. Semua firman di dalam Alkitab adalah firman Tuhan. Itu adalah perkataan dan nubuat Tuhan. Tuhan berfirman, kamu akan memiliki hidup kekal dan berkat abadi di dunia mulia yang tidak ada kematian, perkabungan, ratap tangis, duka cita, atau penuaan. Saudara-saudari, apakah itu terdengar seperti candaan? Firman Tuhan bukanlah samar-samar dan cerita-cerita penghayal. Itu adalah nubuat yang benar. Saya berharap kita akan mengarahkan masa depan kita yang mulia dan hidup sesuai dengan nubuat. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.